Komandan Yu, alasan Sojong dan aku datang ke tempat ini karena jika pembunuh dalam kasus ini adalah Faceless King, kami punya pertanyaan untuknya. Tapi yang tak terduga, jejak pembunuh yang ditakuti itu ditemukan di pedang Komandan Jin. Bahkan, jika Madorim telah kehilangan kekuatan masa lalunya, mereka tidak akan membawa seorang penipu dan memanggilnya pangeran kecil. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kabar ini menyebar ke seluruh Murim, bahwa pangeran kecil dari Madorim Sacheon adalah seorang seniman bela diri dari sekte Egg Emperor. Pemusnahan. Murim adalah dunia di mana hanya dengan dikaitkan dengan sekte Egg Emperor saja sudah cukup untuk membuat menjadi musuh publik. Lalu jika menggunakan seni bela diri mereka, itu sepadan dengan 100 nyawa, pikir Daiha dalam benaknya setelah mendengar penjelasan dan Rewa kepadanya. Kemudian, Daiha terlihat terdiam sejenak. Aku mengerti maksudmu, tapi jujur saja, aku tidak tahu detailnya, seperti bagaimana orang yang sedang aku lindungi hidup selama ini, atau siapa dia sebenarnya. Namun, aku telah memilih untuk menjadi salah satu orangnya. Jadi, bahkan jika kau tahu, aku tidak akan memberitahumu, ucap Daiha memberi jawabannya ke Den Rewa. Kupikir sebagai seorang komandan unit, aku akan bisa bicara denganmu, sahut Dan Rewa kembali ke Daiha. Dialah orang yang menyandraku dari menjadi lintah Madorim. Maafkan aku lebih suka kau membunuhku dengan pedang itu, terang Daiha kembali ke Dan Rewa. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang di tengah perbincangan Dan Rewa dan Daiha kala itu. Baiklah, ucap seseorang menyelah pembicaraan Dan Rewa dan Daiha di sana. Suara ini, sahut Daiha, mengetahui suara siapa itu. Terlihat sebuah tangan yang sedang membuka pintu ruangan itu. Yu Daiha, aku terkesan, lanjut ucap Murin, yang masuk ke dalam ruangan itu bersama Yongchu. Pangeran kecil, Anda sudah sadar, ucap Daiha, terkejut melihat Murin sudah sadar dari pingsannya beberapa waktu yang lalu. Aku baru saja sadar, aku kemari karena ku dengar kalian sedang bicara, lanjut ucap Murin ke mereka berdua. Pangeran kecil, panggil Dan Rewa ke Murin dengan raut wajah yang serius. Aku ingin menyapa kalian berdua dari Kilgok, jadi baguslah. Yongchu, tunggulah di luar dulu, ucap kembali Murin sembari memberi perintah ke Yongchu. Baik pangeran kecil, saya ada di depan pintu, sahut tegas Yongchu menerima perintah. Aku bisa tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, kau menemukan energi pedang dari sekte Egg Emperor di dekat tubuh Akui Cheong? Tanya Murin ke Dan Rewa. Benar, aku tidak percaya bahwa ada seorang master misterius yang lewat lalu mengalahkan Akui Cheong. Sebagai catatan, aku tidak ingin kamu mendekatiku lebih jauh dari ini, karena saat ini aku melihatmu sebagai bagian dari sekte Egg Emperor, jawab Dan Rewa dengan tegas ke Murin. Ya, kamu melihat energi pedang itu, jadi wajar saja jika kau curiga. Apa aku akan menyakiti Putri Divine Dragon? Kau tidak harus menjadi anggota sekte Egg Emperor untuk menjadi musuh seluruh dunia Murim, ucap Murin kembali ke Dan Rewa. Mendengar ucapan itu dari Murin, seketika Dan Rewa pun terkejut. Divine Dragon? Putri Divine Dragon? Gumam Daiha, bertanya-tanya sendiri dalam benaknya. Putri dari Soroyong, orang terkuat di bawah langit, teriak Dan Rewa dalam benaknya, tak menyangka akan hal itu. Bagaimana kamu tahu identitasku? Tanya kembali Dan Rewa ke Murin. Aku cuma menebak. Mengambil pedangku dari TKP untuk menginterogasi Daiha, berarti kamu pasti sudah mengenali jejak dari Blood Prison Rain pada pedangnya. Teknik itu ditujukan oleh Master Sekte Egg Emperor saat melawan Divine Dragon. Jadi, aku pikir jika kau mengenalinya, berarti kau pasti dari Hwareong, seorang master wanita yang bisa melawan Blood Heaven Asura. Sejauh yang aku tahu, tidak ada ahli bela diri sekuat itu di Kilgok. Itu mungkin jika dia adalah Putri Divine Dragon, orang terkuat di bawah langit. Kalau kau mau bertanya sesuatu tentangku, aku akan menjawabnya. Sebagai gantinya, aku akan mengambil kembali pedang itu. Pedang itu sangat berharga, jawab Murin menjelaskan ke Dan Rewa. Baiklah, sepertinya aku harus memperkenalkan diri lagi. Namaku Dan Rewa, aku seorang ahli bela diri dari Hwareong. Aku adalah putri dari Divine Dragon, orang terkuat di bawah langit, dan seorang murid pedang surgawi, ucap Dan Rewa dengan tegas, memperkenalkan kembali dirinya di depan Murin dan Daiha. Ternyata benar, gumam lagi Daiha dengan ekspresinya yang terkejut setelah mengetahui identitas Dan Rewa yang sebenarnya. Bagus, senang bertemu denganmu Dan Rewa. Haruskah aku memperkenalkan diri lagi kepada kalian berdua? Aku Pangeran Kecil Madorim.
Jin Murin, Heavenly Lord Songcheon. Mereka menyebutku Faceless King, monster kepala 3 dan berlengan 6. Senang bertemu denganmu, ucap Murin memperkenalkan kembali dirinya yang sebenarnya ke Danrewa dan Daiha. Mendengar itu, ekspresi Danrewa menjadi serius, sedangkan Daiha terlihat ekspresi wajahnya sangat terkejut. Apa? Seketika terdengar teriakan mereka dari ruangan itu. Mendengar perbincangan dari luar ruangan itu, Yongchu pun tertawa kecil di sana. Sangcheon, apa aku bermimpi sekarang? Salah satu dari mereka adalah Putri Divine Dragon dan Riowa, seorang ahli pedang dengan reputasi yang penuh cerita. Dan satunya lagi adalah Faceless King, seorang master terbaik dari Sangcheon. Dua orang paling misterius di dunia, tepat di hadapanku. Ini seperti pertemuan antara naga dan phoenix, pikir Daiha setelah mengetahui identitas sebenarnya dari Danrewa dan tuannya sendiri yaitu Jin Murin. Heavenly Lord dari Sangcheon, apa maksudmu? Kau bukan pangeran kecil Madorim? Tanya tegas Danrewa ke Murin. Itu juga gelarku, jawab singkat Murin. Pangeran kecil Madorim adalah Faceless King yang telah menguasai seni bela diri sekte Emperor, gumam sejenak Danrewa. Blood Prison Rain, bagaimana kau bisa menguasai seni bela diri Kaisar Uncheon? Tanya kembali Danrewa ke Murin. Teknik yang membunuh Bloodhaven Asura itu pastilah Blood Prison Rain dari Eight Heavenly Reflection. Namun, jika maksudmu itu seni bela diri pemimpin sekte Eight Emperor yang menyebarkan pertumpahan darah, maka tidak. Jelas Murin menjawab pertanyaan Danrewa. Eight Heavenly Reflection? Sahut Daiha menyela pembicaraan. Si brengsek ini terus mengganggu percakapan. Pergi saja kau, ucap Murin kesal ke Daiha. Maaf, aku akan menutup mulutku, ucap Daiha dengan kikuk ke Murin. Semua orang tahu bahwa teknik Eight Heavenly Reflection adalah seni bela diri Kaisar Uncheon, ucap Danrewa ke Murin. Tidak, teknik itu hanya didapatkan secara kebetulan melalui hubungan dengan masterku, terang Murin ke Danrewa. Master? Maksudmu dia punya pendahulu? Tanya lagi Danrewa. Benar sekali, jika kamu adalah Putri Divine Dragon, kau pasti tahu akar sejati dari Eight Heavenly Reflection, jawab Murin kembali. Akar? Sahut Danrewa dengan tegas. Iya, 400 tahun yang lalu, ada seorang absolut yang menyatukan Murin dengan dunia, namanya adalah Museong. Teknik Eight Heavenly Reflection milik Kaisar Uncheon berasal dari seni bela diri sang absolut Museong. Bisa dibilang, akar dari sekte Eight Emperor terletak pada seni bela diri yang diturunkan Museong. Jelas Murin kembali ke Danrewa. Museong adalah seorang pria dari 400 tahun yang lalu. Aku kira Eight Heavenly Reflection adalah seni bela diri yang dikembangkan kembali oleh Kaisar Uncheon. Jadi, sejarah tentang Museong itu masih berlanjut, ucap Danrewa kembali ke Murin. Orang-orang tidak sering mengingat Museong karena dia hidup lebih dari 400 tahun yang lalu. Waktu telah menghapus ingatan tentang Museong dari pikiran banyak orang, dan Eight Heavenly Reflection hanya diingat sebagai seni bela diri yang menyebabkan pertumpahan darah di dunia. Kemudian, Kaisar Uncheon muncul. Masterku bilang sudah waktunya dia membenahi hidupnya. Kebetulan saja dia memiliki bakat untuk mempelajari Eight Heavenly Reflection. Masterku hanya mengajarkan seni bela diri karena merasa kasihan pada para murid barunya. Jelas Murin kembali ke Danrewa. Aku mengerti, kau telah menguasai seni bela diri Museong. Jadi, rumor bahwa Faceless King adalah kerabat Kaisar Uncheon itu tidak benar sama sekali. Lalu, apa hubungan antara Sangcheon dan lembah tersembunyi? Ucap lagi Danrewa ke Murin. Sekarang kau bertanya hal yang benar. Daiha, apa kau tahu tentang lembah tersembunyi? Ucap juga Murin bertanya ke Daiha. Tentu saja, itu adalah tempat sekte Eight Emperor bersembunyi dan mengasah kekuatan mereka selama 200 tahun. Katanya keturunan iblis masih berkumpul di lembah tersembunyi, bersiap untuk balas dendam, jawab Daiha ke Murin. Malam sebelum perang besar, lembah tersembunyi terpecah menjadi dua faksi. Ada yang ingin membalikan dunia dengan perang dan mengambil alih, dan mereka menolak untuk menyerah dan tidak terlibat dalam perang. Perang telah usai, Murin mencari balas dendam dengan pergi ke lembah tersembunyi. Namun, yang mati justru mereka yang menentang perang. Karena mereka yang mulai perang sudah mati atau bersembunyi. Jelas kembali Murin ke Daiha, juga Danrewa di sana. Memang ada rumor tentang perpecahan di sekte Eight Emperor sebelum perang dimulai. Namun, semua orang menganggapnya sebagai gosip dan tidak terlalu peduli. Jadi ternyata rumor itu benar, ucap Danrewa. Tidak juga, hasilnya mungkin tidak akan berbeda. Manusia cenderung percaya apa yang ingin mereka percayai. Marah karena kematian keluarga dan saudara mereka dalam pertempuran.
Para warrior tewas, begitu pula orang tua, perempuan, dan anak-anak yang tidak pernah berlatih ilmu bela diri. Jelas Murin kembali tentang keadaan yang sebenarnya di lembah tersembunyi. Ah, ayahku selalu bilang untuk tidak menyakiti orang-orang yang tidak berlatih ilmu bela diri, sahut dan Rewa ke Murin. Sayang sekali, tidak satupun dari mereka punya kehormatan. Bagi mereka, lembah tersembunyi adalah tempat klan iblis yang telah menyebabkan pembantaian. Mereka pantas mati karena telah menguasai ilmu bela diri iblis, tua maupun muda. Hal itu saja sudah menjadi alasan untuk membunuh mereka. Akar dari sekte Egg Emperor adalah ilmu bela diri Museong, bukan Kaisar Uncheon atau siapapun. Sebagai praksi sejati teknik Egg Heavenly Reflection, aku mengumpulkan orang-orang dari lembah tersembunyi atas permintaan masterku untuk menunjukkan cahaya siang hari kepada mereka yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk bersembunyi, takut akan kapan mereka mungkin mati. Itulah Sang Cheon, jelas kembali Murin ke dan Rewa. Siapa sangka lembah tersembunyi dan Sang Cheon memiliki sejarah seperti itu. Selama ini, dunia Murim telah mengejar para warrior lembah tersembunyi yang tidak bersalah. Tetapi, jika kebenaran terungkap, dunia tidak hanya akan menyatakan Sang Cheon sebagai musuh, tetapi Madorim juga. Ada terlalu banyak orang Murim yang telah menyakiti orang yang tidak bersalah sehingga mereka tidak akan mengakui kesalahan mereka, pikir dan Dewa setelah mendengar kebenaran yang dijelaskan Murin kala itu. Pangeran kecil, bukan Heavenly Lord. Jika hal ini diketahui semua orang, ucap dan Rewa yang seketika disela Murin. Apa kau takut jika orang-orang tak bersalah akan terluka? Tanya Murin. Iya, jawab tegas dan Rewa. Lihatlah, Putri Divine Dragon, kekhawatiranmu keliru. Apa kau pikir kami menciptakan Sang Cheon untuk menyembunyikan identitas karena kami lemah? Ucap Murin sembari bertanya lagi ke dan Rewa. Tidak, ucap dan Rewa tergagap. Kekuatan yang kami miliki sekarang melebihi sekte Egg Emperor pada masa perang besar, ungkap Murin ke dan Rewa. Seketika ekspresi wajah dan Rewa sangat terkejut mendengar ucapan Murin itu. Tenang saja, tujuan Sang Cheon adalah berkoeksistensi dengan dunia. Aku tidak berniat menyebabkan pembantaian seperti Kaisar Uncheon yang bodoh itu. Kami hanya akan memberikan neraka kepada mereka yang menyakiti kami lebih dulu. Kalau begitu, kurasa penjelasanku sudah cukup. Terserah kau mau kembali dan melaporkan ini, lanjut ucap Murin ke dan Rewa. Kedengarannya seperti jika kamu bilang kalau kamu tidak melihat darah cukup abaikan saja, tanya kembali dan Rewa ke Murin. Apalagi yang kau mau? Kau mau aku membunuhmu? Sahut Murin bertanya kembali ke dan Rewa. Misi awal kami adalah untuk menentukan apa Faceless King itu adalah kerabat dari Kaisar Uncheon. Tapi taruhannya terlalu tinggi untuk hanya melaporkan cerita permukaan. Heavenly Lord Sang Cheon, aku perlu tahu apakah kau bersedia menghadapi seluruh dunia. Aku perlu tahu apakah kamu layak untuk itu. Jin Murin, aku akan bersamamu untuk sementara waktu, jelas dan Rewa ke Murin. Mendengar itu, Daiha kala itu tersedak, sehingga ia menyemburkan minumannya. Begitukah? Tanya lagi Murin ke dan Rewa. Kuharap kita bisa rukun, aku akan memanggilmu komandan mulai sekarang, terang dan Rewa ke Murin. Seorang pria dengan akar yang sama seperti pembunuh yang membuat Murim ketakutan. Putri dari seorang pahlawan yang menghentikan pembantaian. Itu adalah awal dari sebuah aliansi yang aneh. Pergilah Daiha, jika kau tidak ingin kena pukul, ancam Murin ke Daiha, karena dia dari tadi membuat tingkah yang mengganggu pembicaraan dan Rewa juga Murin di sana.